Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Ruhama Husna dengan NIM 24109121200016. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2 Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri, MKes. Pada video ini saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropoietik. Baik, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, pengertian sistem uropoietik. Sistem uropoietik adalah sistem organ yang berperan dalam pembentukan atau poiesis dan pengeluaran atau ekskresi urin untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Organ utama sistem ini ada ginjal, uretes, kandung kemih, dan uretra. Kemudian, pengertian sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring darah, mengeluarkan zat sisa metabolisme, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, serta mengatur pH darah. Pada sistem ini kita bayangkan seperti pabrik daur ulang yang dimana ginjal menyaring limbah tapi menyimpan nutrisi penting seperti glukosa dan protein. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ginjal. Ginjal itu ibarat filter air super canggih yang ada di dalam tubuh kita. Bentuknya mirip kacang merah, jumlahnya sepasang atau dua, yang letaknya di kiri kanan tulang bagian bawah atau di belakang rongga perut atau retroperitoneal. Jadi, apa sih fungsi ginjal? Ginjal berfungsi untuk penyaringan darah atau menghasilkan urin, mengeluarkan zat sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat, mengatur keseimbangan air dan elektrolit, Na+, K+, Ca2+, mengatur pH darah dengan mengeluarkan H+, atau menyerap HCO3-. Dan yang terakhir memproduksi hormon eritropoietin untuk membentuk sel darah merah, renin untuk tekanan darah. Dan juga aktifin vitamin D. Maksudnya vitamin D dari makanan atau minuman yang belum aktif, ginjal dapat membantu untuk mengaktifkan biar bisa diserap oleh tubuh dan membantu kesehatan tulang. Selanjutnya, ini contoh ginjal dan nama-namanya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ureter. Ureter adalah sepasang saluran muskular atau yang berotot yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Setiap orang memiliki dua ureter, masing-masing terhubung ke satu ginjal. Jadi ureter itu bentuknya seperti saluran atau kayak selang kecil dan yang panjang, yang tugas utamanya adalah mengantarkan urin atau air kencing dari ginjal ke kandung kemih atau tempat menyimpan urin sebelum dikeluarkan. Fungsi ureter yaitu mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik, mencegah aliran balik atau reflux urin dari kandung kemih ke ginjal karena adanya katup fungsional di UVZ. Strukturnya panjangnya sekitar 25-30 cm pada orang dewasa dengan diameter sekitar 3-4 mm. Terdiri dari lapisan dinding, kemudian tunika mukosa atau lapisan dalam yang terdiri dari epitel transisional atau urotelium yang dapat merenggang saat urin mengalir, tahan terhadap iritasi oleh urin. Kemudian ada tunika muscularis atau lapisan otot yang terdiri dari otot polos yang berkontraksi secara peristaltik untuk mendorong urin. Kemudian ada
tunika adventita atau lapisan luar, dan jaringan ikat fibrosa yang melindungi ureter. Ureter ini bukan hanya saluran aja. Walaupun bentuknya kayak pipa, ureter ini sangat aktif karena ada otot-otot di dalamnya yang selalu bekerja terus-menerus untuk memompa urin. Gerakan ini yang disebut peristaltik. Mirip kayak gerakan usus waktu mendorong makanan. Jadi urin gak cuman ngalir karena gravitasi, tapi didorong pelan-pelan. Ureter ini ujungnya menyambung ke kandung kemih atau vesika urinaria, yang di ujungnya ada mekanisme seperti katup alami yang mencegah urin balik ke ginjal. Karena kalau urin sampai naik ke ginjal bisa bikin infeksi yang namanya reflux vesicoureteral. Ureter bisa terkena gangguan. Ada beberapa masalah yang biasa terjadi di ureter, antara lain batu ginjal atau kalkulus yang menyangkut di ureter yang bisa bikin sakit. Yang kedua, infeksi, misalnya infeksi saluran kencing penyebar. Yang ketiga, menyumbat karena adanya tumor atau pembesaran jaringan di sekitarnya. Yang terakhir, cedera pas operasi atau kecelakaan. Singkatnya, ureter ini kayak kurir pribadi buat urin untuk kerja terus tanpa libur, antar jemput dari ginjal ke kandung kemih, lengkapnya dengan sistem dorong otomatis dan pengaman biar nggak bocor atau balik arah. Selanjutnya kita membahas kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga yang berbentuk seperti balon yang berfungsi untuk menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Organ ini terletak di rongga panggul atau pelvis, tepat di belakang tulang pubis. Kandung kemih atau dalam bahasa medisnya yang disebut vesika urinaria adalah organ berbentuk seperti kantong yang ada di bagian bawah perut, tepatnya dalam panggul. Tugas utamanya simple tapi penting banget untuk menyimpan urin atau air seni yang diproduksi ginjal sebelum dikeluarkan dari tubuh lewat Fungsi kandung kemih ada tiga, yaitu menyimpan urin sementara. Urin dari ginjal dialirkan melalui ureter yang akan ditampung di kandung kemih. Kemudian mengatur pengeluaran urin atau miksi. Saat kandung kemih berisi kurang lebih 200 sampai 400 ml, saraf mengirimkan sinyal ke otak untuk keinginan buang air kecil. Kemudian proses saat membuang air kecil melibatkan relaksasi sfinkter uretra atau otot yang menahan urin, kemudian kontraksi otot detrusor atau mendorong urin keluar. Yang ketiga, mencegah infeksi. Lapisan mukosa pada urin dan aliran urin dapat membantu mencegah pertumbuhan bakteri. Struktur urin itu sendiri berbentuk saat kosong. Kandung kemih berbentuk seperti piramida, tetapi saat penuh akan membulat dan mengembang. Kapasitasnya 300 sampai 500 ml, sekitar 2 gelas itu jika normal. Maksimalnya dapat merenggang hingga 800 sampai 1000 ml, tapi akan menyebabkan rasa sangat ingin membuang air kecil. Posisinya pada pria terletak di depan rektum di atas prostat. Pada wanita berada di depan rahim atau vagina. Cara kerjanya
Ginjal menyaring darah dan hasilnya adalah urin. Kemudian urin ini dialirkan lewat dua selang kecil yang namanya ureter dari ginjal ke kandung kemih. Di kandung kemih, urin dikumpulkan sampai volumenya cukup banyak, biasanya sekitar 300 sampai 500 ml. Kemudian kalau sudah penuh, saraf di dinding kandung kemih mengirim sinyal ke otak untuk memberikan perintah untuk membuang air kecil. Kemudian otak memberikan izin dan kandung kemih akan mengerut untuk mendorong urin keluar lewat saluran kencing yang disebut uretra. Masalah yang bisa terjadi dalam kandung kemih yaitu infeksi saluran kemih atau ISK, biasanya disebabkan oleh bakteri. Gejalanya seperti nyeri saat pipis, sering ingin buang air kecil, dan kadang disertai demam. Kemudian inkontinensia urin atau susah menahan buang air kecil atau biasa keluar tanpa sadar. Kemudian batu kandung kemih, urin yang terlalu pekat biasanya membentuk batu kecil. Kemudian kanker kandung kemih. Tips untuk menjaganya yaitu banyak minum air putih, jangan menahan buang air kecil, menjaga kebersihan kelamin atau kemaluan, dan menghindari rokok. Yang terakhir kita membahas tentang uretra. Uretra adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Selain berfungsi dalam sistem urinaria pada pria, uretra juga berperan dalam sistem reproduksi karena menjadi jalur keluarnya air mani saat ejakulasi. Jadi, uretra itu saluran terakhir dari sistem kemih. Bayangin kayak jalan keluar buat urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Nah, bukan cuman itu aja, khusus buat pria, uretra juga bisa jadi jalan keluarnya sperma saat ejakulasi. Struktur uretra itu sendiri, panjangnya pada pria kurang lebih dari 20 cm, kalau wanita kurang lebih 4 cm. Fungsinya untuk fungsi uretra pada pria mengeluarkan urin atau saluran ejakulasi. Fungsi uretra pada wanita hanya mengeluarkan urin. Letaknya pada pria melewati prostat dan penis. Letaknya pada wanita di depan vagina. Resiko infeksi pada pria lebih rendah karena panjang. Resiko infeksi uretra pada wanita lebih tinggi karena pendek atau bakteri mudah masuk. Masalah yang bisa terjadi pada uretra yaitu infeksi kayak ISK atau uretritis atau radang uretra, sumbatan, atau bisa karena batu, jaringan parut, atau pembengkakan. Kemudian nyeri saat kencing, biasanya tanda ada infeksi atau iritasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari sistem uropetik merupakan jaringan organ yang sangat penting bagi tubuh yang bertanggung jawab membersihkan darah, menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, serta mengeluarkan metabolisme. Jadi urutannya ginjal, ureter, kandung kemih, uretra. Sekian dari saya untuk pemaparan materi mengenai sistem uropoetik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang jelas untuk memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatian.
perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.